Assalamualaikum, hai sobat karyawan dan kawan-kawan yang masih sedang mencari pekerjaan. Saya punya 5 tips bagaimana cara cepat mendapat pekerjaan, dan ini saya bisa pastikan insya Allah bekerja 100%. Karena ini saya dapat dari pengalaman saya selama ini. Cara pertama, perbaiki attitude. Attitude wajib. Kawan-kawan harus perbaiki attitude kawan-kawan. Saya attitude ini banyak ya. Ada cara kita berbicara, bahasa tubuh. Nah, saya punya pengalaman. Satu kali salah satu manajer di tempat saya bekerja. Memang kita beda divisi. Dia divisi sales, manajer divisi sales. Saya waktu itu supervisor divisi promosi. Jadi saya dekat sama beliau, saya sering bertanya sama beliau, saya sering belajar dengan beliau. Kita kan harus banyak belajar dengan orang yang lebih senior daripada kita, walaupun dari segi apapun lah dia lebih, kalau bisa dari segi ilmu ya, walaupun dari segi umur di bawah kita, tapi kalau ilmunya di atas kita, kita harus tetap belajar. Di bawah kita pun kita harus tetap belajar, karena kita nggak tahu ilmu orang sedalam apa, kita kan nggak pernah tahu. Nah, dia bilang ke saya begini, Pak Robi, itu TL kamu itu pemalas, kata dia. TL itu tim leader ya, tim leader. Dia bilang, kok bisa Bapak bilang gitu Pak? Karena sepengalaman saya, TL saya itu rajin. Saya suruh ke sana mau, saya instruksikan, tolong kamu handle itu, tolong handle itu. Dia mau, dia tidak ada masalah. Dia bilang, jadi itu orang sering tidur siang. Dia bilang seperti itu. Saya bingung juga, kenapa? Saya bilang, kok bisa Pak Bapak bikin statement seperti itu? Iya, dia bilang. Pertama kata dia, cara jalannya. Coba kamu lihat TL kamu tuh berjalan, dia bilang. Dia berjalan nyeret kaki. Jadi TL saya itu kalau berjalan kakinya serik-serik, kayak orang berjalan kayak gitu, diseret-seret, serik-serik. Nah, itu tanda-tanda orang pemalas. Berjalan aja untuk ngangkat kaki aja dia tidak mau tadi. Wih, saya bilang, wih, kepikiran sama bapak seperti hal seperti itu Pak ya? Saya bilang, iya itu memang seperti itu, kata dia. Secara psikologi seperti itu. Orang yang pemalas itu jalan aja dia ngangkat kakinya malas. Itu ciri-ciri orang pemalas, kata dia. Nah, saya pastikan TL kamu itu sering tidur siang. Nah, bagian itu dia nggak jelaskan. Saya lupa nanya juga. Dan setelah beberapa lama dapat report saya, memang dia sering tidur siang di jam kerja. Ya kalau misalnya tidur siangnya sekitar 15 menit lagi sholat istirahat siang, oke. Okay. Pak dia enggak, di luar itu dia sering juga. Informasi yang saya dapat, tapi saya enggak sempat cek sampai ke dalam sana karena enggak lama setelah dia resign. Nah, attitude tadi itu sangat berpengaruh kepada kesan pertama kita. Ya, bahasa tubuh, terus cara kita berbicara itu berpengaruh. Ketika Anda baru bertemu kepada sama orang, interview itu kan kita pertama kali ketemu dengan HRD. Bahasa tubuh kita itu sangat-sangat berpengaruh bagaimana HRD menilai kita. Contoh nih, saya contohin ya. Saya duduk gini. Dengan saya duduk begini. Beda kan? Saya berbicara begini, ngomong sama kawan-kawan, atau saya ngomong gini. Kawan-kawan aja yang rasain, beda kan? Belajar itu, body language. Itu udah banyak di YouTube. Kalau dulu saya belajar body language, saya harus beli buku. Saya belajar body language. Cara duduk, kalau kakinya bersilang seperti apa? Kalau sering garuk-garuk ini kenapa? Kalau sering megang-megang hidung kenapa? Nah, body language itu memang itu carilah di YouTube banyak itu, atau cari bukunya juga boleh. Ini kalau saya buka tentang body language panjang nanti ininya kan. Itu mungkin di sesi yang lain nanti. Nah, pastikan kawan-kawan menguasai body language dan tata bahasa yang baik. Ya, itu syarat pertama. Perbaiki attitude. Attitude banyak ya. Attitude, body language, tata bahasa, cara pandang, banyak attitude. Pokoknya semua attitude. Dan jangan sepele pada sama orang. Walaupun sekedar OB saya kalau di kantor atau dimanapun, misal di mall OB lagi ngepel, saya harus lewat. Kalau bisa saya mutar. Tapi kalau wajib saya pasti minta maaf. Maaf ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Saya menghargai profesi mereka. Mungkin bagi orang-orang, oh sekedar OB aja. Bagi saya enggak. OB itu profesi yang mulia. Maka saya menghargai. Setiap profesi itu mulia. Makanya saya hargai profesi mereka. Kecuali profesi Anda nggak usah dibahas. Ya, itu aja. Terus setelah perbaiki attitude, perbanyak teman. Nah,
Kenapa attitude di pertama saya taruh baru pertemanan. Ketika attitude Anda sudah bagus, maka pertemanan menjadi lebih baik. Tapi kalau attitude Anda tidak bagus, pertemanan ini menjadi bumerang bagi Anda. Ketika kawan-kawan Anda tahu, si Robi itu orang yang tidak bisa percaya, si Robi itu orang yang ngasal, si Robi itu orang yang tidak bisa kerja, jadi masalah. Tersebar di lingkungan kita kalau kita itu orangnya nggak kompeten, itu bermasalah, sangat bermasalah. Teman Anda banyak tapi attitude Anda nggak bagus, jadi bumerang nanti di nextnya. Jadi perbaiki attitude, terus perbanyak pertemanan, bisa dengan Anda ikut klub bola, bisa Anda ikut klub apapun yang apa namanya, yang banyak orang beraktivitas di sana. Nggak apa-apa, sok akrab, sok kenal aja. Memang dalam awalnya kan seperti itu kita. Jangan introvert sekali, karena ini kan masa depan. Anda jangan terlalu, saya orang kayak gini Pak, nggak bisa saklek gitu. Kalau Anda bilang, saya orang kayak gini, saya juga kayak gini. Terserah Anda mau ikut saya apa enggak. Karena di dunia kerja seperti itu. Nggak ada, mohon maaf ini ya, yang suka sering-sering bilang mental health. Dunia kerja nggak ada mental health. Saya pernah dimaki-maki sama pimpinan saya. Dan saya dapat cerita dari kawan-kawan saya di perusahaan lain, itu belum apa-apa kata dia. Kami kalau meeting lempar gelas. Bos itu kalau nggak nyampe target lempar gelas ke whiteboard, terbang gelasnya. Bodoh kalian semua kata dia. Kebun binatang ikut. Udah biasa kalau di dunia sales ya, saya dulu sempat jadi sales juga. Itu biasa dimaki-maki seperti itu. Apakah kita mental down, mental health? Enggak ada cerita mental health berhenti. Dan saya pribadi lebih suka dengan pimpinan yang yang to the point. Tolol kamu, bodoh kamu. Saya pernah melakukan kesalahan, jadi waktu itu ada sampling. Sampling itu wajib jauh dari expired. Expired kan 3 bulan baru expired. Harus jauh, minimal 6 bulan sebelum expired sampling. Jadi mungkin saya dari CS nih sama orang gudang tuh CS saya. Mungkin dia lupa. Saya nak nyalain orang gudang karena dia CS saya. Nah, mungkin dia rasanya mungkin dia ngerjain saya. Jadi miss dia satu karton masuklah Nir ED itu dekat ke expired. Nah, tim SPG saya sampling itu ditaruh yang Nir ED tadi, terbawa mungkin di hari itu pas lagi pimpinan saya cek area, ketangkep tangan lah. Situ habis saya dimarah-marahin sama bos saya itu. Tapi bagian akhirnya dia bilang untung saya yang nemuin Pak Robi itu. Saya masih bisa backup kamu walaupun saya marah-marah. Kalau yang di atas saya jadi kasus kita berdua, dia bilang seperti itu. Jadi kalau saya pribadi lebih prefer pimpinan seperti itu. Ya. Jadi perbanyak teman. Setelah perbaiki attitude, perbanyak teman. Ya, dan pastikan teman-teman Anda tahu Anda orang yang berattitude dan bisa bekerja, bisa diajak kerjasama. Ya, pastikan 2 itu. Setelah teman dapat, pastikan teman Anda tahu Anda orang yang bisa diajak bekerja sama dan bisa dipercaya. Setelah itu tingkatkan skill. Nomor 3, tingkatkan skill, keahlian. Bisa dengan pelatihan, bisa ikut kursus-kursus. Tingkatkan skill, bisa dengan membaca, bisa nonton YouTube. Banyak, sekarang udah banyak yang gratis. Nonton YouTube juga bisa meningkatkan skill Anda. Saya banyak belajar tentang banyak hal ya, tentang edit video. Saya orang konting tapi saya bisa ngedit video itu belajar dari YouTube. Gratis, free, daripada saya harus bayar ngeluarin duit kan lumayan. Ya memang tidak expert tapi bisa. Nah, expert nanti tentu kita harus bayar, ya kan? Saya bisa ChatGPT, saya bisa VO3. Sekarang saya lagi belajar VO3. Saya bisa bikin VO3, bikin prom untuk VO3 itu pakai apa gitu supaya gampang. Bisa saya belajar. Di umur segini saya masih belajar, nggak berhenti belajar saya. Dan saya bisa bikin video di VO3 untuk iklan produk istri saya. Nah, jadi tingkatkan skill, jangan berhenti, tingkatkan skill. Nah, setelah Anda punya skill, nah ini yang penting. Setelah Anda punya skill, show off. Tunjukkan ke orang kalau Anda punya skill. Wajib itu. Tunjukkan ke orang, saya punya skill. Tunjukkan ke orang, jangan, saya bisa. Tapi ada diam aja, enggak ada yang tahu. Bos saya pernah bilang gini,
Pak Robi, ini kerjaan ini perkara dunia. Perkara dunia Anda harus tunjukkan kepada semua orang Anda bisa. Kalau perkara akhirat, Anda harus simpan, cukup Anda dan Tuhan yang tahu. Ya itu kan kalau orang muslim gitu kan. Tapi kalau perkara dunia, perkara pekerja, Anda harus tunjukkan Anda orang bisa. Supaya kawan-kawan Anda tahu, supaya pimpinan-pimpinan Anda tahu, Anda punya skill. Oh iya, kalau misal nih saya bisa desain grafis. Oh iya, desain grafis si jago si Robi itu. Oh iya, si yang kalau untuk bikin apa pengawasan yang jago si A, si B, si C. Pastikan kawan-kawan Anda tahu Anda punya skill. Kalau kawan-kawan Anda tahu Anda punya skill, ketika ada project Anda didiamkan. Ujung-ujungnya kok kalian ngajak saya? Ya saya nggak tahu kamu bisa. Ya kan? Sering kita seperti itu kan. Jawabannya saya nggak tahu kalau kamu bisa. Dan itu menyebalkan. Nah, kenapa? Karena kita nggak ngasih tahu. Sahabat kita bukan dukun yang bisa baca hati kita, yang bisa tahu apa ke skill kita, kehebatan kita. Harus kita informasikan. Banyak orang menginformasikan berlebihan, ada juga. Oh saya bisa semua, bisa bla 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 bisa. Pas kerja nggak bisa. Nah itu jangan juga. Anda setakaran bayang-bayang Anda aja. Karena nanti akan jadi bumerang. Kecuali memang Anda tipikal petarung. Ketika saya tidak bisa, saya harus bisa. Nah, oke okay kalau itu. Bisa aja, kan semua bisa pelajari. Ada banyak kisah sukses ketika dia nggak bisa, tapi dia ngakui bisa. Saya lupa namanya, kalau nggak salah yang punya Bank Lipo. Yang punya Bank Lipo itu, awalnya James Riyadi ya kalau nggak salah. Kalau mau koreksi kalau saya salah. Ketika dia ditunjuk jadi pimpinan, dia nggak ngerti apa-apa soal bank. Dia nggak ngerti apa-apa. Waktu itu dia tunjuk sama mertuanya apa-apa gitu, handle bank. Dia nggak ngerti apa-apa. Tapi dia belajar dari bawah sampai atas soal bank. Waktu ditanya bisa bilang. Tapi ternyata dia nggak bisa. Dia belajar dari level bawah sampai informasi atas sama bank. Dan sekarang dia menguasai grup Lipo, James Riyadi. Cuma anda klik di Google siapa James Riyadi dan cerita. Boleh juga Anda belajar dari sejarah-sejarah orang hebat. Kok bisa seperti itu? Oke. Yang ketiga tingkatkan skill. Yang keempat, nah ini. Yang keempat ini saya khususkan di beberapa negara. Termasuk negara kita tercinta. Yang keempat ini apa? Orang dalam. Ini udah rahasia umum ya kawan-kawan ya. Tanpa orang dalam, kawan-kawan susah mencari pekerjaan. Lowongan pekerjaan yang ini tidak semua, tolong, tidak semua lowongan pekerjaan yang terpampang di mass media atau di berita-berita itu biasanya lowongan yang sudah terisi atau sudah ada orangnya. Jadi kami di Grow ARD biasanya ya menanya, masukkan ke grup kita dulu atau nyari orang sekitar kita dulu. Kenapa seperti itu? Ya udah, orang kita bisa percaya. Karena karyawan itu kan chemistry. Kita harus bisa ada chemistry sama dia. Kita harus bisa percaya. Saya punya pengalaman ya waktu itu di perusahaan kami. Saya belum masuk. Penempatan security di suatu area, terus barang hilang. Harga barang itu ratusan juta. Dan semua security-nya lari. Perusahaan menanggung, bos menanggung ratusan juta. Nah, chemistry. Ada juga dimasukkan apa gitu, mencuri. Itu security yang mencuri. Nah, ada di perusahaan saya yang dulu accountingnya mencuri juga. Nah, itu chemistry. Dia butuh orang betul-betul dia kenal, betul-betul orang dia percaya. Nah, itulah orang dalam. Kalau Anda bilang salah orang dalam, ya enggak juga, enggak 100% salah. Nah, gimana cara mencari orang dalam? Pertemanan tadi. Kalau Anda wanita, oh saya nggak bisa main bola Pak. Ya, gini loh, sehebat-hebatnya manajer, istrinya aja biasanya jauh lebih hebat. Kamu dekatkan istrinya, saya minta tolong. Kalau istrinya ada ngomong sama suaminya, oh iyalah, suaminya biasanya ya, oh iyalah udah, silakan. Nah, buat kawan-kawan yang wanita, gitu, dekatkan istrinya, jangan dekatkan suaminya, jadi pelakor. Kamu jadi pelakor nanti kan bahaya. Jadi masalah baru kamu jadi pelakor. Ya, dekatkan istrinya. Tapi kalau kalian profesional nggak apa-apa dekatin suaminya, is okay. Tapi saran saya lebih baik dekatkan istrinya. Jadi ketika
rekomendasi istri biasanya sangat didengarkan oleh suami. Oke. Nah, kalau satu, perbaiki attitude, dua, perbanyak pertemanan, tiga, tingkatkan skill dan keahlian, empat, orang dalam. Saya jamin 90% pasti kalian diterima kerja. Insya Allah pasti diterima kerja. 90%. 10%-nya lagi apa? 10%-nya lagi berdoa kepada Tuhan. Ini 10% yang sangat menentukan. Karena kata Allah, tidak akan jatuh daun dari tangkainya tanpa izinku, kata Allah. Jadi mintalah pada Allah. Saya punya cerita, seorang sahabat, masih saudara, dia mau jadi PNS di salah satu daerah, dan dia tahajud tiap malam, 8 rakaat tutup witir 3 rakaat, dan alhamdulillah dia jadi PNS. Atau cerita Pak Habibie ketika dia menyelesaikan masalah keretakan di sayap pesawat, dia puasa Senin Kamis dan dia tahajud selama 3 bulan. Allah tunjukkan jalan, akhirnya dia bisa menemukan solusi keretakan di sayap pesawat. Dan itu jadi teori yang dipakai terus sampai saat ini oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, tetaplah berdoa kepada Allah. Oke? Kalau itu dan Anda laksanakan 5 tips tadi, insya Allah menjadi 100% work, 100% bekerja, dan saya bisa pastikan insya Allah Anda akan diterima bekerja di perusahaan yang Anda impikan. Oke, sobat karyawan, selamat berjuang. Dan buat kawan-kawan yang masih mencari pekerjaan, semoga Anda sukses, dan sukses untuk kita semua, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.